Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Irawanti. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk mempresentasikan tentang aplikasi teori graph menggunakan algoritma greedy. Di sini saya akan membahas tentang pengertian algoritma greedy, penyelesaian masalah pada graph menggunakan algoritma greedy, serta penerapan algoritma greedy dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pengertian tentang algoritma greedy merupakan algoritma yang menghasilkan solusi optimum melalui penyelesaian langkah per langkah atau step by step dengan menerapkan dua hal berikut pada tiap langkahnya. Yang pertama, pilihan yang diambil merupakan pilihan terbaik yang dapat diperoleh pada saat itu tanpa memperhatikan konsekuensinya ke depan nanti. Hal ini bersesuaian dengan prinsip algoritma greedy, yaitu take what you can get now. Yang kedua, berharap dengan memilih pilihan terbaik saat itu atau optimum lokal dapat mencapai solusi terbaik dari permasalahan yang dihadapi atau optimum global. Persoalan optimasi ada dua macam, yaitu maksimasi dan minimasi. Nah, pada kebanyakan kasus, algoritma greedy terkadang tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Mengapa demikian? Untuk lebih jelasnya, saya akan memberikan contoh penyelesaian masalah menggunakan algoritma greedy. Dimisalkan peta direpresentasikan dengan titik-titik penghubung berikut. Nah, pada setiap langkah atau step pencarian algoritma greedy akan memilih nilai terbaik yang ada di hadapannya tanpa memperhitungkan nilai yang ada pada langkah berikutnya. Kali ini kita akan mencari shortest path atau lintasan terpendek pada graph berikut menggunakan teori algoritma greedy. Nah, ini struktur graph berarah yang akan bergerak dari vertex A atau simpul A ke vertex B. Nah, di sini ada banyak path atau lintasan dari vertex A ke vertex B dan ada beberapa pilihan ya. Jadi fungsi objektif kita mencari lintasan terpendek dengan total bobot rendah. Kita punya beberapa path atau lintasan yang dimulai dari start di A. Nah, yang pertama kita punya lintasan 1 yaitu dari A ke C dengan total bobot 4, dari C bergerak ke H dengan total bobot 12, dari H ke F total bobot 15, dari F ke B dengan bobot 5, dengan jumlah total bobot seluruhnya adalah 36. Opsi yang kedua yaitu lintasan dari A ke G dengan bobot 9, dari G ke E dengan bobot 6, dari E ke F dengan bobot 8, dari F ke B dengan bobot 5, jadi total bobot ada 28. Opsi yang ketiga, kita akan bergerak dari vertex A menuju ke vertex C dengan bobot 4, selanjutnya dari C ke D dengan bobot 6, dan dari D ke E dengan bobot 7, dari E ke F dengan bobot 8, dari F ke B dengan bobot 5. Jadi jumlah total bobot seluruhnya ada 30. Nah, jika dilihat dari tiga lintasan tersebut, lintasan terpendek adalah pada opsi yang kedua dengan jumlah bobot yang terendah yaitu 28. Namun, lintasan terpendek di atas yang didapat tidak sesuai dengan aturan greedy. Karena pada step pencarian algoritma greedy akan memilih nilai terbaik yang ada di hadapannya tanpa memperhitungkan nilai yang ada pada langkah berikutnya. Jadi, kita akan menentukan kembali lintasan terpendek berdasarkan algoritma greedy.
Dengan menggunakan algoritma greedy untuk mencari jarak terpendek dari A ke B menggunakan langkah-langkah seperti berikut. Kunjungi satu titik pada graf, yaitu start di vertex A. Selanjutnya, tandai graf yang sekarang sebagai graf yang telah dikunjungi. Langkah selanjutnya, cari optimum lokal ke titik selanjutnya. Jadi kita ada dua pilihan di sini, bisa bergerak ke G atau ke C. Namun kita pilih bobot yang terendah, yaitu 4. Jadi kita menuju ke C. Selanjutnya, opsi dari C bisa ke D atau ke H. Kita pilih yang terendah, yaitu 6. Jadi kita bergerak ke D. Selanjutnya dari D kita bergerak ke simpul E. Dari E kita bergerak ke F. Dari F terakhir kita akan menuju ke vertex B. Nah, dari sini kita menemukan lintasan terpendek menggunakan algoritma greedy secara konsisten dan memperoleh lintasan yaitu A, C, D, E, F, B dengan jumlah bobot yaitu 30. Secara visual ini bukan biaya minimum ya, atau bukan jarak terpendek sebenarnya. Walaupun bukan biaya minimum, namun sudah berhasil menerapkan algoritma secara konsisten. Jadi memang algoritma itu seperti robot yang berjalan berdasarkan aturan yang ditetapkan algoritma tersebut. Nah, contoh yang kedua, kita representasikan peta ke dalam bentuk graf. Ini salah satu lokasi halte yang ada di Bandung. Jadi kita akan bergerak dari simpul atau vertex 1 ke vertex 4. Jika dirubah ke dalam bentuk graf, bentuknya ada yang di samping gambarnya. Lintasan terpendek menggunakan konsep algoritma greedy dari vertex 1 ke vertex 4. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Start titik di 1. Yang kedua, cari bobot terendah antara 1 ke 3, 1 ke 5, atau 1 ke 2. Nah, kita lihat di situ bobot terendahnya adalah 4,5, yaitu dari 1 ke 1 ke 3. Kunjungi titik yang dituju, yaitu titik 3. Tandai titik yang telah dikunjungi. Kembali langkah demi langkah sampai titik yang dituju ya. Maka kita mendapatkan lintasan terpendek menggunakan konsep greedy, yaitu dari simbol 1 ke 3, ke 5, ke 4 dengan jumlah bobot 10,2. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kata yang kurang berkenan atau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.